Ridwan Kamil atau RK kayaknya jiper bertempur di Pilkada Jakarta. Dia lebih memilih perang di Jawa Barat aja. Targetnya agar bisa lanjut 2 periode jadi gubernur Jawa Barat. Apalagi kayaknya Golkar juga nggak mau ngelepas RK ke Jakarta. Meskipun sekutu koalisinya Partai Gerindra terus-terusan desek bagaimana agar RK mau ke Jakarta. Kalau RK ke Jakarta, mungkin dia bisa dipasangkan dengan Kaisang. Tapi kayaknya ya RK mikir lagi, apalagi harus berhadapan dengan Anies, mantan calon presiden yang sekarang tampaknya didorong lagi untuk maju di Jakarta. Dia mungkin didukung oleh PKS dan PKB juga sudah menyatakan dukungan buat Anies. Kedua partai itu memang masih belum sepakat siapa yang akan menjadi pasangannya Anies atau jadi wakilnya. Nggak bisa dipungkiri kan, Anies tuh punya kaki kuat banget di Jakarta. Apalagi ketika dia didukung oleh PKS dan PKS kita tahu sebagai pemenang pemilu legislatif di Jakarta. Jadi RK ya, kayaknya mikir panjang deh untuk ikuti kemauan Gerindra dijorokin nyebur ke Jakarta. Kenapa sih Gerindra agak ngotot dukung RK biar lompat dari Jawa Barat ke Jakarta? Karena di Jabar sendiri dia punya jagoan. Siapa lagi kalau bukan Deddy Mulyadi, politisi yang tadinya di Golkar, kemudian lokir, pindah posisi, lokir sama posisinya RK. Deddy Mulyadi dari Golkar melompat ke Gerindra, sementara RK dari tadinya bukan orang partai ditarik ke Golkar. Dan keduanya orang tahu itu seteru panjang di Jawa Barat. Ketika Ridwan Kamil dan Golkar males-malesan untuk tempur di Jakarta, akibatnya Kaisang juga jadi ragu-ragu. Dia merasa belum cukup pengalaman, tentu juga belum cukup umur untuk berhadapan dengan Anies. Apalagi dia sudah meralat ucapannya sendiri. Kan dia pernah ngomong tuh, dia sih oke-oke saja disandingkan atau dipasangkan dengan Anies. Belakangan ucapan itu diralat. Dan memang Kaisang sama Anies ini kayak air sama minyak, agak susah disatukan. Kayaknya ya, kalau kita lihat sepak terjang dan gerakan politiknya Kaisang, sekarang-sekarang ini dia lebih fokus ke Jawa Tengah. Mungkin mencari celah posisi di sana dan juga kan Jawa Tengah sebagai basisnya dia. Dia asal Solo, lalu kemudian kalau gubernur ya pilihannya mungkin Jawa Tengah sebagai tawaran yang menarik. Tapi kita juga jangan lupa, di Jawa Tengah itu ada Ahmad Lutfi, Kapolda Jawa Tengah sekarang, yang baliho-balihonya udah banyak juga tuh dipasang di sekitar Jawa Tengah. Dan Lutfi ini kabarnya mendapat dukungan penuh dari istana atau Pak Jokowi. Tapi selain Lutfi, ada juga Sudaryono, Ketua DPW Gerindra Jateng, yang mulai pasang ancang-ancang untuk maju. Kalau Lutfi didukung oleh Jokowi, kabarnya Sudaryono karena dia adalah bagian dari Gerindra, sudah pasti dong didukung oleh Pak Prabowo. Dua gajah bertempur di Jawa Tengah. Kita nggak tahu nanti bagaimana hasilnya. Dan bukan cuma dua kekuatan ini, yang penting juga dihitung adalah PDIP. PDIP di Jateng itu, ya kita tahulah sejak dulu Jateng adalah kandang banteng. Nama-nama kader PDIP seperti Hendy Pribadi, mantan wali kota Semarang, atau Bambang Pacul, ketua DPW PDI Jateng, juga kan bukan orang yang bisa diacuhkan begitu saja. Mereka pasti punya kekuatan politik, mereka pasti punya basis massa, dan mereka adalah lawan yang barangkali menjadi sandungan serius dari Sudaryono maupun M. Lutfi. Oke, kita lepas Jawa Tengah. Tetap saja kan, Jakarta itu sebagai kota yang seksi. Sebagai kota yang menjadi sorotan semua pemimpin di Indonesia. Memimpin Jakarta itu ada kebanggaan sendiri.
Meski Jakarta bukan lagi daerah khusus ibu kota, sekarang diganti menjadi daerah khusus Jakarta, tetap saja kan ini Jakarta, bro. Nah, barangkali lapangan Jakarta ini juga yang tidak mau ditinggalkan begitu saja sama Kaesang, sama Golkar, juga sama koalisi-koalisi di KIM ya, Koalisi Indonesia Maju yang selama ini dukung Prabowo. Jadi sebelumnya atau kemarin lah, belum lama ini ada pertemuan antara tokoh-tokoh dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dengan tokoh-tokoh dari Partai Golkar. Kaesang, Ketum PSI, bicara panjang dengan Erlangga, Ketua Umum Golkar. Selesai bicara, mereka mungkin ngobrol-ngobrol tentang target-target politiknya, bagaimana pilkada ini. Tiba-tiba muncul nama baru yang dimunculkan untuk mendampingi Kaesang di Jakarta. Nama barunya siapa? Yusuf Hamka. Yusuf Hamka adalah Tionghoa, Muslim yang juga menjadi pengusaha. Dan dia dikenal dengan panggilan Baba Alun. Baba Alun ini banyak programnya tuh. Salah satu programnya adalah ngasih makan gratis dengan kantin Baba Alun atau warteg Baba Alun atau hal-hal yang seperti itu deh. Dia kabarnya mau digandengkan dengan Kaesang. Kaesang sebagai cagup, Baba Alun sebagai cawagup. Mungkin ini jalan keluar dari Golkar karena dia tidak merelakan kadernya yang baru ini, Ridwan Kamil, untuk mendampingi Kaesang sehingga dicari pendamping baru. Nah, nama Baba Alun sendiri ketika didorong, kemudian orang mengingat pernah Jakarta punya pemimpin namanya Ahok. Mungkin karena sama-sama Tionghoa, mungkin karena sama-sama berbasis pemilih-pemilih minoritas. Kalaupun bedanya Baba Alun Tionghoa tapi Muslim, sementara Ahok bukan Muslim. Nah, Ahok harus diakui tetap punya loyalis. Kalau Ahok gak maju di Jakarta, hitung-hitungannya ada kemungkinan para pemilih Ahok melirik Baba Alun atau melirik Kaesang sebagai alternatif. Kalau dilihat dari isu primordial ya, kalau dilihat dari isu kedaerahan atau kesukuan. Pertanyaannya apakah beneran Ahok tidak akan didorong untuk bertempur maju di pilkada? Mungkin pilihannya di Sumatera Utara. Tapi dari Ahok sendiri, kabarnya dia lebih nyaman kalau kembali bertempur di Jakarta. Setidaknya menyelesaikan PR-PR dia yang masih belum selesai ketika dia kemarin jadi gubernur. Kalau Ahok dapat tiket dari PDIP, ini kan luar biasa seru, luar biasa pertempuran di Jakarta. Ada kekuatan-kekuatan politik besar yang kemudian bertarung. Fenomenanya atau kondisinya itu mirip kayak Pilpres Jilid 2. Ada Kaesang sama Baba Alun yang dianggap mewakili koalisi Indonesia Maju, gabungan dari Jokowi dan Pak Prabowo. Ada koalisi perubahan yang terdiri dari PKS dan PKB untuk sementara waktu yang ngedorong Anies, dan ada Ahok dari PDIP. Seru kan? Pasti seru. Pertanyaannya apakah Kaesang tetap punya mental yang kuat untuk bertempur di Jakarta? Ya, kita harus memaklumi dia berpikir-pikir panjang lagi karena pengalaman mungkin belum terlalu banyak dan usianya memang belum cukup. Artinya, kalaupun MA sudah memutuskan usia Kaesang cukup, tapi ya tetap saja kan orang melihat masih terlalu muda ketika berhadapan dengan Anies dan Ahok. Apakah ujung-ujungnya Kaesang akan balik ke Solo? Kita nggak tahu. Ada ramalan kalaupun dia bolak-balik ke Jakarta, ke Jawa Tengah, kemana-mana. Tapi mungkin ujung-ujungnya dia akan balik ke Solo. Kalau balik ke Solo, percuma dong perubahan usia yang diputusin sama MA. Kan kalau jadi wali kota Solo usia 25 tahun cukup. Kaesang 29. Jadi menurut gua dia
tetap punya ancang-ancang untuk maju sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Daerahnya di mana? Ya tergantung kondisi. Jakarta, Jawa Tengah, atau balik ke Solo ya kita nggak tahu. Gue Eko Gun tadi. Masuk Pak Eko.